Ini misal contoh yang paling radikal. Sampai sekarang karena di dokumen APBN kita tuh salah satunya kan dari setelah pendapatan, belanja, pembiayaan otomatis ada utang. Posisi utang akhir Desember 2024 itu belum ada pernyataan resmi. Memang ada beredar berita ya, tadi nggak ada kan itu yang resmi di APBN kita itu. Wah ini jangan-jangan pemerintah nggak punya duit sehingga nggak diumumkan. Ini kan dari bulan Januari sudah ada defisit, kekurangan duit sudah. Itu langka. Biasanya Januari, Februari, Maret itu belum defisit Mas, karena sudah menerima pajak. Sementara belanjanya belum digas. Kebayang nggak kalau laporannya ini akibat masalah di Cortex dari bulan Februari itu sudah defisit, penjelasannya sulit. Defisitnya aja ditulis bisa, tapi pasar udah tahu nih, oh berarti pemerintah nggak punya duit nih. Layak diduga bahwa terjadi konsolidasi anggaran yang meragukan banyak pihak, jadi mencoba ditata sedemikian rupa. Ini kalau gini-gini ini mau MBG, mau ini itu, mau ini belanjanya banyak, sementara pendapatannya tadi sebagiannya harus diberikan kepada Danantara, ya toh? Berarti defisitnya banyak kan? Kalaupun mereka umumkan kembali hanya lisan dan verbal, dokumen belum akan dikeluarkan. Nah kalau verbal dipilih yang bisa diumumkan. Kita bisa diskusi lagi. Dalam beberapa hari ini banyak sekali orang yang bertanya-tanya mengapa APBN kita, postur APBN kita yang biasanya itu dipublish itu setiap bulannya itu sampai sekarang belum bisa diakses oleh publik gitu. Padahal ini yang untuk Januari saja ya, dan ini sudah bulan Maret tiba dan itu juga belum dipublish. Dan ketika ditanya ya ini Kementerian Keuangan tidak bisa menjawab secara spesifik apa sih kenapa penyebabnya kemudian tidak bisa diakses. Nah, kemudian orang menduga-duga apa ada kaitannya dengan soal penghematan dan sebagainya. Saya membaca komentar dari ahli fiskal yang sering saya wawancarai juga di Kompas ID itu, dia makanya ini berkaitan dengan tentu saja perubahan postur anggaran yang dilakukan berupa efisiensi oleh pemerintahnya Prabowo. Apakah cuma sekedar itu atau ada hal-hal lain yang jauh lebih serius? Ini kan orang sekarang bertanya-tanya soal kecurigaan semacam itu. Oke, kita langsung ngobrol dengan Prof. Awalil. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hersu. Yes, oke. Curiga boleh dong ya. Dan karena memang kita wartawan jurnalis itu bagus curiga kan dengan maksud untuk mengabarkan ke publik kan. Tapi bukan nyinyir. Ini bukan nyinyir. Kita mau tanya dulu. Apa yang terjadi sesungguhnya? Dan mungkin Anda bisa jelaskan pada publik yang awam dengan fiskal itu. Apakah memang selama ini APBN itu kan harusnya dipublish terus setiap bulan begitu ya? Ya. Pertama, sebetulnya dari sisi aturan hukum itu tidak ada yang dilanggar. Tidak ada yang dilanggar. Tidak ada yang dilanggar. Keharusan memberikan pertanggungjawaban itu adalah setelah selesai setahun. Itu publik bertahu. Nah, tetapi sudah menjadi tradisi dan otomatis jadi legasi Kementerian Keuangan kan, bahwa selama ini sejak November 2017, Mas Hersu. Berarti berapa tahun sudah? 7 tahun sudah, hampir lah 6,5 tahun. Ya, tradisi lah ya. Setiap bulan, tradisi setiap bulan ada informasi realisasi bulanan. Nah, sebelum 2017 pun, sebelum November 2017 juga ada. Jadi sejak 2004 itu sudah ada bulanan, hanya saja sebelum 2017 yang pada waktu itu yang memulai juga namanya Ibu Sri Mulyani kan. Nah sebelum itu informasi tentang realisasi sementara bulanan itu sebenarnya juga ada, tetapi lebih ringkas dan tidak diacarakan. Nah ini pentingnya acarakan ini kan, tidak diacarakan, tidak dokumen lengkap, hanya kecuali orang-orang ya pengamat seperti saya mungkin bisa nyari ya. Tapi kalau APBN kita ini tradisinya satu ada jumpa pers, Mas. Di dahulu waktu belum terlalu medsos ya jumpa pers itu dihadiri wartawan secara fisik ya. Kalau sekarang wah itu rekamannya nggak dihapus kok, tidak ada editan lah. Itu tiap bulan Menteri Keuangan didampingi oleh jajarannya. Dahulu hanya didampingi Dirjen, sekarang ada wakil menteri dalam beberapa periode ini kan. Intinya itu dilakukan. Apa yang disampaikan? Yang disampaikan adalah realisasi tentu sementara ya, karena kan berarti data-data ada yang mungkin belum presisi selama sebulan. Apakah itu pendapatan, apakah itu belanja, apakah itu pembiayaan ini misalnya ngutang berapa bulan itu,
atau memberikan investasi kepada BUMN berapa kalau ada ya, utang pasti ada tiap bulan. Nah, jadi kan kita dapat gambaran progres. Rujukannya adalah itu berapa persen dari APBN yang setahun, kan gitu. Setahun ini bulanan, lalu ada akumulasi kan nanti. Kalau dia dilaporkan bulan Januari, itu mungkin baru sebulan. Nah, yang kedua, laporan itu tentu misalnya laporan untuk realisasi Januari itu disebutnya edisi Februari, karena kan di pertengahan Februari atau di akhir Februari ada jumpa pers realisasi yang diumumkan yang sampai 31 Januari. Kurang lebih begitu. Itu yang belum terjadi nih sampai sekarang. Ini sudah bulan Maret. Ya. Bahkan sebenarnya yang kedua ini yang jarang diketahui publik, mungkin bukan nggak diketahui ya, kurang mengamati. Ya, jadi Menteri bersama jajarannya memberikan rilis, kemudian 2-3 hari kemudian biasanya ada dokumennya beredar, diunggah di laman. Jadi dokumen Mas sekitar 80 halaman. Waktu rilis kan paparan, tentu ada yang tercecer kan. Nah, orang kayak saya ini jarang nonton YouTube-nya, males kan, saya nunggu dokumennya aja udah komplit. Nah, yang tidak diketahui, yang mungkin kurang diketahui publik, tapi saya sudah beberapa kali diwawancara, saya sudah ingatkan wartawan bahwa sebenarnya udah 2 kali terlambatnya, maksudnya 2 bulan. Pada waktu Januari, berarti kan untuk mengumumkan sampai 31 Desember. Tanggal 6 Januari yang lalu itu hanyalah informasi yang bersifat paparan. Dokumennya sampai sekarang belum ada. Jadi saya belum bisa menganalisis keseluruhan realisasi 2024. Karena yang waktu diomongin kan banyak yang nggak ada. Ini misal, contoh yang paling radikal. Sampai sekarang karena di dokumen APBN kita tuh salah satunya kan dari setelah pendapatan, belanja, pembiayaan, otomatis ada utang. Posisi utang akhir Desember 2024 itu belum ada pernyataan resmi. Memang ada beredar berita ya, tapi nggak ada kan, itu yang resmi di APBN kita itu. Nah, itu belum keluar. Ada bulan Februari didapat, mestinya kan sudah ada rilis jumpa pers yang akhir Januari, dan juga dokumennya. Jadi dari sisi jumpa persnya 2 kali, sekali yang belum ada. Tapi dari sisi dokumennya itu sudah 2 dokumen nggak ada. Nah, ada alasan yang dikembangkan. Salah satunya itu yang lucu menurut saya. Mungkin bukan dari Bu Menteri ya, dari jubir kementerian itu. Kok ada kesibukan lo? Emang 7 tahun selama ini nggak pernah sibuk Kementerian Keuangan. Dan itu juga melewati tahun awal loh ya. Kan di tahun-tahun 2020 kan awal. Bahkan dahulu sebelum ada APBN kita, yaitu tetap ada informasi itu. Sekarang nggak ada sama sekali. Wajar dong saya kira jurnalis. Jangankan jurnalis, saya ini termasuk ekonomi yang jarang punya prasangka loh kan, seperti itu aja. Ini ada apa? Gitulah ada apa. Nah, lalu kalau dari sisi saya, karena setiap ketidakpastian, ketidakjelasan itu, saya boleh dong juga melakukan dugaan-dugaan. Tapi dugaan saya kan dugaan teknokratis lah. Apa saja sih yang memperlambat ini? Saya kemudian memang menemukan menduga beberapa aspek teknis itu membuat itu tidak diumumkan. Saya menganggapnya tidak diumumkan 2 bulan loh Mas, bukan 1 bulan loh. Meskipun yang 6 Januari itu rilis, karena saya tidak memperoleh misal ya, jangan yang ini dulu, jangan yang sekarang kasus. Harusnya kan sampai akhir 2024 tuh realisasi sementara tuh saya bisa dapat dong. Berutangnya tuh berapa? Posisi utangnya berapa? Kemudian belanja kan ada macam-macam belanja tuh, belanja pegawai, belanja bunga, itu belum ada loh Mas. Dirilis 6 Januari waktu paparan tuh nggak ada. Padahal orang kayak saya itu kan nganalisisnya setahun ini belanja pegawai berapa, bayar bunga utang berapa. Lalu saya juga bisa menghitung kalau rasio perpajakan kebetulan diomongkan, tapi rinciannya enggak. Saya kan harus belajar juga rinciannya untuk analisis. Kira-kira gitulah. Ini yang terjadi begitu, Mas. Yang terjadi yang jelas Kementerian Keuangan tidak melanggar aturan manapun, tetapi dia melanggar tradisi yang sudah dia ciptakan sendiri, dan akibatnya banyak. Itu artinya pastilah orang menduga-duga. Kalau yang menduga cuma, mohon maaf, rakyat biasa, mungkin nggak banyak. Tapi bagaimana kalau yang menduga tuh orang yang main saham, orang yang mau masuk investasi. Jadi serius. Wah, ini jangan-jangan pemerintah nggak punya duit sehingga nggak diumumkan, kan? Kalau nggak ngelaporin sebulan, utangnya mungkin kebanyakan, misal. Itu. Jadi nggak punya duit, kebanyakan utang, bisa gitu yang takut. Nah, bisa kan? Bisa, memang bisa dibaca begitu. Bukan hanya yang Januari loh, yang sampai Desember itu. Saya belum lihat.
Jadi artinya sebenarnya ini Desember, Januari, dan ini kan udah Maret, harusnya udah Februari juga dong berarti. Tapi biasanya pertengahan Oh, sampai pertengahan. Ya. akhir. Jadi Oh, nanti ini kan hari ini tadi ada info di Mm-mm. media itu Mm-mm. bahwa katanya Kementerian Keuangan minggu depan berarti tambah 7 lah dari sekarang, Ya, 15-an. 17 Berarti sampai dia akan 18 lah. Ya. merapel dua itu dari Mm-mm. sisi rilis Mm-mm. harus merapel dua tuh kondisi Januari dan kondisi Februari. Dari sisi dokumen saya masih akan kejar terus. Kalau dokumen tidak dikeluarkan, karena rilis itu begini. Ini buat para pemirsanya Mas Hersu ini. Kalau rilis kan kita bisa suka-suka nih yang mau kita tampilkan apa, yang tidak Yes. ditampilkan apa, Mm-mm. dan umumnya juga wartawan juga nggak sampai kepada, ya kan bukan ekonom dia kan. Ya, Lah ekonom jadi buat nggak punya saya, waktu, untuk ya nggak punya melakukannya. waktu, sempat berapa 15 menit. Padahal menurut saya yang ketika rilis 6 Januari lalu saja tentang 2024, itu banyak hal yang tidak diinformasikan ke publik. Saya contohkan sederhana, posisi utang itu loh. Berutang berapa selama 2024? Posisi utangnya berapa? Itu kan sangat penting sekali. Ini jadi diumumkan. Harus nunggu dokumennya. Oke, sekarang tadi Anda kan sejak awal menyatakan bahwa Anda punya dugaan, dan ya, dugaan Anda ini dugaan sebagai seorang profesional, begitu ya, bukan Ya, sekedar seorang ekonom, pengamat fiskal. bukan hanya sekedar nyinyir saja, dan itu Bukan cukup ini. beralasan. Dan juga saya tidak cari tahu secara politik, Mas, tidak cari tahu juga orang dalam. Pokoknya murni berdasarkan angka-angka saja. Nah, kan ini, kita bisa menduganya kan pasti ada perubahan postur anggaran ketika kemudian dilakukan penghematan, kan, efisiensi itu. Apakah kira-kira kaitannya dengan itu? Ya, itu dugaan paling kuat salah satunya itu. Tetapi di sini agak rumit. Karena pada waktu di Inpres dikeluarkan, kan pertama Inpres tuh Mas. Dari Prabowo untuk tahun 2025 itu ya. Ya, tanggalnya 22 Januari. Nah, 2 hari kemudian Menteri Keuangan buat surat edaran 24 nih. Secara praktis itu edaran itu berisi kurang lebih lakukan kementerian self-assessment dengan acuan ini. Berarti kementerian bekerja nih mulai 25 kan, 24 aja atau 25, dan berkomunikasi dengan DPR. Dari pemberitaan kita tahu kementerian bekerja selama beberapa hari, lalu mulai awal Februari, ya sebutlah 1 sampai 5 itu ya, 5 itu berturut-turut karena paralel kan. Kementerian berkomunikasi dengan mitranya di DPR ya. Jadi belum ketemu, angka belum pasti nih. Maksud saya, kalau ada edisi Februari APBN kita yang harusnya keluar tentang realisasi Januari, mestinya ini belum berpengaruh dong. Belum ada keputusannya. Nah, kan begitu nalarnya. Nah, satu itu nalar pertama. Tetapi justru di situ kuncinya. Kalau nanti dilaporkan, karena laporan itu buat para pemirsa sederhana banget sebetulnya, logikanya. Ini APBN. APBN itu kan, saya ulangi, pendapatan, belanja, pembiayaan. Di belanja tuh ada rincian, kementerian, bahkan bisa rincian lagi jenis. Nah kan, ada itu semua. Nah kalau dilaksanakan 1 bulan, dilaksanakan 2 bulan, dilaksanakan 3 bulan, ada presentasi atas ini, atas acuan APBN itu yang undang-undang. Nah kalau ini dikeluarkan mungkin agak sedikit membingungkan kan. Sudah benar bisa dilakukan berdasarkan ini, tapi ini tidak relate dengan nanti Februari dan Maret berikutnya. Betul. Jadi nggak nyambung kan. Nanti bagaimana mengukurnya, itu satu, sehingga pasti membingungkan. Nah yang kedua, ini yang paling kuat dugaannya dan mungkin paling signifikan dibandingkan yang pertama itu Mas. Karena pertama itu bisa aja dilakukan, ya nanti direvisi lagi kan pada bulan Februari bisa. Yang terkait Cortex, nah ini masalahnya karena pajak, karena kan tadi laporan realisasi itu kan melaporkan tentang pendapatan, di salah satu pendapatan yang besar, bukan salah satu yang besar dari pendapatan itu namanya pajak. Nah akibat ada transisi Cortex selama bulan Januari itu, beberapa penerimaan yang harusnya diterima di bulan Januari itu terkendala. Bukan orang nggak mau bayar. Nah itu sulit melakukannya. Misal ya di bulan Januari itu biasanya pajak itu bisa sekitar 150 triliun. Nah kalau ternyata dapatnya 25 triliun kan ngeri banget kan. Dan biasanya juga Sri Mulyani tapi sudah memberikan bukan warning bahwa itu nggak akan tercapai kan. Kemarin juga ada statement dari kan? Anunya itu kalau tidak tercapai terkait setahun Mas. Sebetulnya nggak ada masalah kan. Berapa? Yang penting
publik ini terutama investor ya Mas, pasar. Ini pengen tahu pemerintah gini, betul alasan teknis nih. Saya Mas Hersu ini punya banyak tagihan. Memang haknya Mas Hersu kan. Tapi karena rekening Mas Hersu lagi ngadat atau bagaimana kan nggak bisa nerima. Sederhananya gitu ya. Kortek ini jadi bukan karena yang orang mau bayar itu udah siap bayar, bahkan Kortek mencoba ini, masuk bayar. Coba kita jelaskan, Kortek ini adalah aplikasi ya untuk membayar pajak. Yes. Nah, gitu kan, untuk membayar pajak atau mengetahui posisi pajak dia. Ya, tapi dalam konteks bicara kita ini tentang bayar lah. Yang kemarin biayanya katanya triliunan, yang dianggap bahkan canggih banget, ternyata jeblos. Dan saya perlu disclaimer ya, saya ini salah seorang ekonom yang sejak awal, bukan sebelum ribut isu ini pun, sudah termasuk yang menyarankan Kortek atau apapun itu kan nama aplikasi. Yang penting memang harus berbasis IT. Itu satu-satunya cara untuk memperbaiki pajak. Semua sepakat ekonom. Tapi lain dengan teknis pelaksanaan kan beda nih. Ternyata sistemnya tidak andal. Jadi Mas Hersu kalau mau sampai ke suatu tempat, saya bilang jangan jalan kaki Mas, harus naik kendaraan, nggak mungkin sampai ke sana. Ternyata Mas Hersu ambil kendaraannya mogok, kan lebih parah dari jalan kaki. Betul. Jadi mogok di tengah jalan, itu gampangannya. Nah, melaporkannya jadi agak sulit. Bukan sulit melaporkannya. Ketika misal biasanya 150, anggaplah dapat 50, sementara belanjanya, maka dari bulan Januari sudah ada defisit, kekurangan duit sudah. Itu langka. Biasanya Januari, Februari, Maret itu belum defisit Mas, karena sudah menerima pajak. Sementara belanjanya belum digas, karena belanjanya belum yang bersifat program-program besar. Nah, kebayang nggak kalau laporannya ini akibat masalah di Kortex, dari bulan Februari itu sudah defisit, penjelasannya sulit. Defisitnya aja ditulis bisa, tapi pasar udah tahu nih, oh berarti pemerintah nggak punya duit nih. Apa artinya? Nah, pemerintah kan ngutang nih buat surat utang. Kalau ketahuan nggak punya duit, Mas Hersu salah satu orang yang punya duit kan, yang tukang beli SBN kan yang punya duit tuh Mas. Wah saya kalau begini caranya saya minta bunga yang tinggi dong, bener nggak? Ya. Nah itu kan, itu salah satu contoh. Itu masih mending. Kalau dia menduga-duga, jangan-jangan ini masalahnya nggak teratasi sampai berbulan-bulan mendatang. Risikonya gede itu ya. Riskan risikonya itu. Jadi argumen bahwa Kortek dan kaitannya ini itu pertimbangan lain. Nah, yang ketiga ini juga serius menurut saya. Karena tadi belum selesai di Desember tadi loh. Kan harus ada sambungannya. Nah, salah satu yang nyambung ini Mas, pemerintah itu sudah berutang di bulan November dan Desember tahun lalu. Tapi disebut ini namanya pre-funding. Saya ngutang bulan November dan Desember, tapi dicatatnya sebagai utangan tahun 2025. Itu boleh secara peraturan boleh, supaya nggak buru-buru gitu kan, gaji pegawai tetap, operasional tetap, nggak punya duit, maka ngutangnya sejak di November Desember. Nah, ini juga harus diutak-atik pencatatannya yang pre-funding ini. Jadi saya di sebuah kesempatan di media itu saya katakan, kelihatannya mereka juga bingung yang pre-fundingnya ini berapa. Menurut catatan sekian. Tapi mau digeser berapa? Nah, semacam itu Mas. Jadi artinya ada kesulitan menurut dugaan saya. Tadi saya katakannya dugaan ya. Makanya kita butuh penjelasan dari pemerintah. 3 hal teknis ini membuat penyusunan laporan itu menjadi kesulitan. Karena kalau laporannya terbaca apa adanya, kelihatannya akan buruk buat pasar. Kalau dipoles, polesnya harus konsisten. Konsisten dengan yang terdahulu dan konsisten ke depan Mas. Yang penting ini yang ke depan. Nah besok di Februari Maret bagaimana menyusunnya? Nah itulah menurut saya yang serius-serius dari APBN kita ini. Ya, oke. Ini pun kalau 2 minggu lagi dia seminggu depan akan mengumumkan, berarti umumannya harus 2 dong. Ya. Harus untuk bulan Januari dan bulan Februari. Secara lisan loh, secara dokumen masih punya utang di bulan untuk yang edisi Januarinya. Jadi nama edisi itu selisih sebulan ya. Dia yang belum keluar itu edisi Februari dan edisi Maret. Untuk posisi sebulan sebelumnya. Kalau misalnya ini diumumkan pun, ya kan jadi bagaimana istilah Mas Hersu tadi benar itu postur. Tapi postur nggak belum. Pakai postur yang mana ini? Karena kan belum diputuskan juga. Kita baru sampai sekarang hanya membaca Inpres, membaca Perpres, membaca berita, membaca informasi rapat di DPR. Kita belum punya dokumen belanja yang baru Mas, yang persisnya berapa. Jadi saya ingin katakan kepada pemirsa, apapun pengumuman pekerjaan umum sekian, makan berdiri, itu masih rumor. Kalau buat ekonom, ya semua, apalagi sekarang rumor
hanya oleh orang dia. Ah. Menteri ngomong apa aja dia besok dia bisa ralat kok. Iya, Nggak iya. bisa jadi pegangan. Kemarin tuh informasinya keliru. Nah gitu. Ini yang paling baru nih, menyimpang sedikit. Menpan RB bilang bahwa itu pengangkatan CPNS dan betul. PPPK ditunda. Iya. Berdasarkan kesepakatan Komisi 2. Ngamuk Komisi 2-nya. Kami tidak sepakat kok. Coba. Iya. Kayak begini bagaimana? Dan mau manggil menterinya lagi. Itu kan krusial Tapi sekali saya kira, kan. dugaan saya juga ini bukan menyimpang juga, karena itu kaitannya pasti juga dengan anggaran juga kan. Nah, jadi makanya lalu banyak yang menganggap kesulitan penyusunan laporan ini adalah karena ketidakpastian alokasi kan. Ya, Mungkin ya. yang Februari bisa dikeluarin berdasarkan yang lama saja. Tapi yang untuk Februari, maksudnya edisi Maret, itu mestinya kan harus sudah tergambar tuh. Kalau enggak, isu efisiensi ini kan omon-omon. Nah, ini susahnya. Sebagai isu, dia omon-omon. Sebagai kekuatan hukum, belum ada kekuatan hukumnya, Mas. Belum ada kekuatan hukumnya loh. APBN itu masih yang sama. Tetapi secara praktek, kita sudah dengar kabar dari para orang kementerian, ya orang tengah lah ya, orang yang nggak terlibat politik. Listrik cepat dimatiin, air galon nggak boleh. Ini simpel banget, artinya ini indikasi kan. Kalau dulu boleh pulang bawa apa itu namanya di tempat minum diisi dengan Tumbler. air yang itu nggak boleh sekarang. Ya artinya itu yang sepele gitu, apalagi yang gede kan. Nah maksudnya secara praktek penghematan dilakukan, tapi secara hukum belum ada. Kan bagaimana melaporkan ini? Ini jadi. Kan Jadi APBN saya kira itu kan ada undang-undangnya ya. APBN itu kan keuntungannya pakai undang-undang. Apakah bisa kemudian diubah begitu saja dengan impres dari itu kan? Kalau pendapat saya nggak bisa. Kan hierarki hukumnya kan gitu ya. Hierarki undang-undang kan lebih tinggi ya, kan. Iya, dulu ketika COVID kita bisa merubahnya dengan impres, Mas. Ya karena emergensi kan. Dipayungi oleh kondisi darurat dan ada undang-undang payungnya, undang-undang COVID kan. Undang-undang COVID. Nah, tapi berkeputusan sebetulnya ketika sudah 2022 yang tanpa COVID pun, itu masih pakai impres juga ya. Tapi oke lah, masih masuk akal. Lagi pula impres itu tidak merubah banget yang 2022, hanya geser-geser. Lah ini dia mau pakai payung hukum apa coba? Karena melanggar undang-undang. Melanggar undang-undang yang dilanggar itu undang-undang APBN yang menetapkan 2025. Jadi waktu ditetapkan 2025 bentuknya undang-undang. Ada pasal-pasalnya, Mas. Nah, dan pasal-pasal yang berulang itu artinya sama dari tahun ke tahun. Salah satunya begini. Kalau ada realokasi yang sifatnya antar kementerian lembaga itu harus APBN perubahan. Iya, APBNP kan harusnya ya. Nah, antar eselon 1. Jadi maksudnya nggak usah kementerian. Karena nomenklaturnya beda itu. Di eselon 1 itu ada nomornya. Lah ini berapa banyak yang mau diterabas? Mungkin ini juga kesulitan di APBN kita mau dilaporkan itu kan. Itu Mas. Jadi menurut saya terlepas dari ini bukan soal sibuk atau soal nanti kami juga akan umumkan, bukan, dan juga bukan sekedar melanggar tradisi. Ini layak diduga bahwa terjadi konsolidasi anggaran yang meragukan banyak pihak. Jadi mencoba ditata sedemikian rupa supaya cocok gitu loh. Karena kebayang nggak Mas kalau ternyata dari laporan itu ternyata beban utang kita tuh gede banget, utang kita sudah banyak, duit nggak ada, kan serius itu. Nah tadi saya kececer sedikit ketika 2024 dilaporkan, itu kan akan ada sisa lebih anggaran. Nah sisa lebih ini lalu mengakibatkan SAL, kita pernah diskusi di Mas Hersu ini. Itu penting juga, kalau memang ada SAL yang akumulasi, silpanya ada loh, itu misalnya di kisaran 460 triliun loh. Kalau begitu kan harusnya nggak kesulitan duit pemerintah. Iya. Bisa ngambil dari berangkasnya. Loh, kalau masih kesulitan, pertanyaannya berangkas itu cuma catatan apa ada isinya? Kalau cuma catatan gimana duitnya? Gitu. Jadi, ya ada isinya. Ternyata yang cashnya sedikit, yang lain tuh adalah surat berharga. Ya kan nggak langsung cair. Dan surat yang dimiliki berharga pun itu sebenarnya surat dirinya sendiri. Jadi sudah diutang sendiri oleh pemerintah. Nah kayak begitu itu kan mungkin buat publik itu nggak banyak tahu, tapi buat ekonom, dan yang penting buat ekonom nggak penting juga, kita cuma ngomong pelaku pasar. Jadi setiap perusahaan-perusahaan besar asing apalagi itu pasti punya analis-analis yang
yang dia tidak tampil di publik, tapi dalam detail begitu jauh lebih pintar dari saya. Kebayang nggak? Mereka ini kan nggak bisa dibohongi, Mas. Disesif Dikasih ya, angka kayak begini gitu. dia bisa baca yang dibalik angka. Orang saya yang makro saja bisa baca, apalagi mereka. Itu yang dikhawatirin. Nah, ini menurut saya lompat sedikit. Kan udah dengar berita bahwa rating kan, jadi lembaga-lembaga internasional, terutama lembaga-lembaga keuangan itu memberi pemeringkat. Dia bisa memberi peringkat surat utang kita, bisa memberi peringkat saham kita, bisa memberi peringkat investasi. 3 itulah kadang digabungkan. Nah, yang sudah mulai diturunin tuh peringkat saham, Mas. Jadi peringkat Indonesia itu, jadi kegampangannya itu apa sih, Goldman Sachs dengan Morgan Stanley itu menganggap saham-saham Indonesia itu dianggap berisiko. Jadi kalau asing mau beli ya harus ada margin keuntungan yang lebih besar. Nah, itu pertama berarti mereka menganggap emiten, berarti perusahaan-perusahaan yang di saham itu, ya kan, antara lain BUMN, bank yang gede-gede itu laporan kondisi fundamentalnya tidak sekuat yang dilaporkan. Satu. Nah, lalu secara keseluruhan mereka beranggapan ekonominya Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja dan punya kecenderungan memburuk di setahun 2025 itu. Nah, dalam konteks memburuk ini otomatis dipertimbangkan juga pemerintahnya, kan begitu. Saham hanya perusahaan bersangkutan, perekonomian keseluruhan. Di dalam perekonomian keseluruhan ini ada yang namanya pemerintah. Dia cek juga kan, pemerintah Indonesia lagi kesulitan fiskal, itu terkait. Jadi berarti kan sebelum isu APBN kita yang kita kenceng-kenceng ini sudah berturut-turut ini. Ya, itu. Pasti jadi pertimbangan. Kita tidak tahu kemarin kan soal ketika kemudian indeks harga saham gabungan kita terbakar merahnya, rapotnya merah itu. Orang kan banyak mengaitkan dengan Danantara gitu. Tapi ternyata ada persoalan lain juga, persoalan ini juga bisa berpengaruh. Ada. Ya, Danantara ini kalau dalam konteks pembicaraan kita ya, Mas. Tadi ini kan kita ringkaskan pembicaraan kita tadi, ini ada ketidakpastian dalam kondisi fiskal. Salah satu penyebabnya tidak dilaporkan, kan, bahwa ketidakpastian karena kita tidak punya informasi. Mau dibilang baik-baik saja ya, kita butuh bukti baik-baik sajanya, mana laporannya. Nah, pada posisi begitu ada Danantara. Dan Danantara salah satu yang diomongkan mengambil bagian yang ini. Betul. Bagian yang mana? BUMN. BUMN itu kan harus setor. Coba ini tadi postur tadi. BUMN itu harus disetor keuntungannya, sebagian keuntungannya. Dividennya ya. Setiap tahun. Nah, kurang lebih kemarin itu 85 triliun, tahun 80 triliun, sekarang mau diminta 90. Ini mau diambil semua oleh Danantara. Berarti kan di posturnya pemerintah itu pendapatan berkurang 90 triliun. Benar nggak? Itu dulu ya, yang clear ya. Nah, belum lagi aspek lain kan terkait Danantara. Jadi ini ketika diumumkan, kita sedang dalam posisi kredibilitasnya menurun. Ada ide baru yang mengganggu juga ini. Dan ini bisa ditambahkan tadi, bahwa bagaimana postur APBN yang sudah dirubah nanti kan harus menghilangkan pendapatan negara bukan pajak yang 90 triliun tadi. Ingat kan gini, APBN yang disetujui ini belanjanya 3.621, Mas. Pendapatannya 3.005. Di antara 3.005 itu ada bagian laba BUMN 90. Berarti kan kurang dari 3.005 dong. Karena 90-nya mau dipindah. Tapi kita juga belum tahu ini bener nggak ya, untuk kan ya mohon maaf, memang dipidatokan presiden, tapi kan tidak berkekuatan hukum. Pidato itu di depan rapat partai kok. Buat saya belum tahu juga. Nah, gitu, Mas. Mumpung Anda ngomong, sorry, saya potong soal dividen. Anda menyebut angka 90 kan. Tapi sebelumnya kan sempat disampaikan bahwa Pak Erick Thohir ngaku akan setor dividen 300 triliun dan 200 triliun diambil Pak Prabowo. Itu yang mana lagi ini jadi? Nah, makanya itu yang tadi saya nanti jelaskan sedikit, tapi untuk di depannya saya bilang itu kan menambah kekisruhan informasi dan ketidakpastian. Betul. Kalau publik mungkin dengar biasa aja, tapi kalau yang bisa ngitung, ya pasti ngitung ini bingung. Nah, orang 90 aja saya bingung. 90 aja saya bingung. Sampai jurnalis senior aja bingung kan gitu. Jadi begini, pertama, BUMN itu tidak berarti 100% dimiliki oleh negara. Karena definisinya BUMN itu asal minimal 51%. Nah, contohnya seperti bank itu kan besar-besar tuh. Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI. Dia dimiliki juga oleh publik. Karena ada go public ya. Udah go public karena dia go public. Karena go public. Pemirsa ini buat pengetahuan, kalau ada
PT Bank Mandiri TBK. TBK itu berarti terbuka, berarti ada kepemilikan publik. Dan kepemilikan publiknya nggak main-main, Mas. Untuk Mandiri, BRI itu pemerintah hanya punya 52-54% aja. Jadi nggak bisa disetor semua dong ya. Kan ada hak publiknya. Itu kan kuncinya. Iya. Salah satu kuncinya di situ. Jadilah, tapi memang mayoritas BUMN yang lain itu punya pemerintah. Jadi kalau di total itu, nah BUMN semua itu mungkin yang dijumlahkan seluruh BUMN di bawah kementerian itu, ya kira-kira kepemilikan pemerintah di kisaran 70-75%. Nah, dari total ya. Tapi tetap aja ada 25% punya publik kan. Itu hak labanya haknya dia. Betul. Nah, jadi kan, laba BUMN tahun 2024 itu belum diumumkan, Mas, karena BUMN nggak semuanya laba loh. Ada yang punya rugi, banyak sebagai informasi angka 300 dari mana? Kan itu begitu. Iya. Kalau mereka mengumumkan 300, harus ada laporan konsolidasi BUMN. Kita juga tidak peroleh belum sampai sekarang. Itu adalah ucapannya Pak Menteri. Nah, lalu saya cek tahun lalu kan sudah selesai tuh. Betul. Tahun lalu tuh ternyata laba seluruh BUMN itu memang 307 triliun, Mas. Seluruhnya ya? Seluruhnya. Ya, seluruhnya, seluruh BUMN. Nah, dari 307 itu yang disetorkan ke negara itu 82 kalau tidak. Saya tahu 82 juga nunggu loh. Karena kan saya bilang tadi, ya saya ulangi ya, karena belum ada pengumuman APBN kita yang lengkap, saya belum tahu, tapi saya berdasarkan perakiraan sebelumnya, itu 80-an, 82. Kalau yang 90 itu dari APBN yang sedang berjalan. Ini 82 dulu ya. Jadi ketika 307 yang diserahkan itu hanya 80-an triliun, 82 triliun. Yang 2023. Dan yang diserahkan itu pastilah bukan laba tahun. Begitu, Mas, logikanya. BUMN itu menyerahkan bukan laba tahun yang berjalan. Hitungannya dari ya kan dicadangkan di ini. Meskipun tahun berjalan diperhitungkan, kan dia ganti kan, ganti untuk dicadangkan. Perusahaan tuh nggak bisa nggak punya cadangan, apalagi gede-gede kan. Tapi logikanya masuklah 307 yang diberikan 80. Ya kan? Lalu publik dapat berapa? Yang lain dicadangkan, dan itu kan sesuai dengan GCG-nya. Kita berprasangka baik nih, jangan bicara korupnya dulu. Nah, ketika sekarang tiba-tiba diminta 300, berarti pertama dia harus lebih besar. Samalah dengan kemarin umpamanya, tapi mungkin dianggap 307 naik ke 350. Nah, milik publiknya berapa? Umpama milik publiknya 50 ya tadi ya. Berarti benar sudah dapat 300 nih, Mas. Tapi kalau 300 diserahkan semua, bagaimana logika pembukuan perusahaan tentang pencadangan risiko dan sebagainya, apalagi bank. Laba yang ditahan itu istilahnya ya. Ini mungkin buat beberapa pemirsa masih agak sedikit rumit, tapi buat para pelaku pasar nggak rumit. Dia langsung geleng-geleng kan. Dan salah satu yang dipahami selama ini, BUMN seperti Mandiri, BRI itu tanda petik itu buat para pemiliknya, pemilik publik ya, yang punya sahamnya, itu termasuk perusahaan-perusahaan yang royal, Pak. Jadi dividen itu dibagi cukup besar. Itu daya tariknya kan. Kalau enggak saya nggak pegang dong. Nggak pelit gitu. Sekarang dia kan mikir, ini kayaknya kalau sudah begini saya harus jual. Nah, kita masuk ke satu poin tuh. Jadi penyebab menjual banyak-banyak saham itu tidak semata-mata karena wah, ini BRI sudah buruk, enggak juga. Dan ini kenapa dia yang lain semua saham turun, tapi saham bank turunnya lebih drastis. Karena kan boleh dong saya sebagai investor, wah ini besok saya nggak kayak biasanya lagi dapat. Iya, ngapain pegang itu kalau nggak dapat apa-apa gitu ya? Ya, berkurang lah keinginannya di intinya ini kan jadi kayak kompleksitas, tapi nyambung satu dengan yang lain. Betul. Kuncinya kembali ke tadi, orang kita nggak tahu kok. APBN kitanya bagaimana, dan yang lebih penting adalah setelah pidato-pidato Pak Presiden, setelah Inpres itu sebenarnya postur APBN kita itu bagaimana, yang direncanakan setahun loh, belum realisasi loh, setahun ke depan ini bagaimana. Nah, tadi yang kita singgung-singgung tadi, si Goldman Sachs itu punya prediksi kita defisitnya melebar loh, Mas. Jadi ya padahal belum tentu benar loh dia itu, tapi dia menduga kan. Ini kalau gini-gini ini mau MBG, mau ini itu, mau ini belanjanya banyak, sementara pendapatannya tadi sebagiannya harus diberikan kepada Danantara, ya toh? Berarti defisitnya banyak kan? Dia bilang defisitnya itu mencapai 2,9%, padahal di APBN yang ada ini 2,5% saja.
2,5% itu berarti selisih 0,5%. Hati-hati, 0,5%, 0,4 dari kira-kira 23.000 triliun, Mas. Ya banyak lah, Ya, ya, ya. seratusan triliun. Ya, Nah, ya. jadi maksudnya apapun intinya kembali menambah ketidakpastian kan. Nah, gitu Mas. Jadi ya gimana kita membacanya ini kan? Yes. Saya kira PR besar buat pemerintah ini adalah mereka harus memtradisikan ya segala yang dijadikan keputusan itu ada posisi hukumnya, entah dia keputusan menteri, entah dirjen, apapun, dan dipublikasi. Satu ya. Ya. Yang kedua, ketika dia dikomunikasikan itu standarnya, sehingga nggak menteri tiap hari meralat atau ada netizen ngamuk diralat. Ya kan tidak. Kalau berbentuk keputusan hukum kan nggak bisa, keputusan hukum nggak harus undang-undang, ya kan? Tetapi kalau untuk APBN, kalaupun tidak undang-undang, mungkin masih bisa diterima kalau itu adalah impres, Mas. Tapi bukan impres yang CPT tadi, impres yang merubah seluruhnya. Impres berkaitan dengan APBN, ya. Ya. Oke. Itu, nah, maka kembali ke muara pembicaraan kita tadi, itu mungkin sedang disusun oleh para ahli di sana kan, tapi masih bingung mereka ini kan nyusunnya bagaimana. Nggak benar, saya itu ya Mas Enso tahu lah, saya kan melototi APBN ini sudah hampir 15 tahun ya. Saya bingung sendiri sudah mulai. Berarti kita tunggu seminggu sampai 10 hari lagi ya. Nanti kita tunggu kalau ukur kalau keluar nanti kita akan bahas seperti apa. Tapi kalau nggak keluar juga mesti mulai waspada. Gitu ya. Iya, tapi dugaan saya nih Mas, kalaupun mereka umumkan kembali hanya lisan dan verbal, dokumen belum akan dikeluarkan. Nah kalau verbal dipilih yang bisa diumumkan. Kita bisa diskusi lagi. Mungkin nanti saya akan siapkan PowerPoint. Jadi yang tidak diumumkan itu yang apa saja selama ini. Itu kan menarik mungkin supaya publik tercerdaskan gitu. Oke, terima kasih Prof. Awalil.